kain ditenun dari kapas, padi ditumbuk jadilah beras. Walaupun banyak ilmu dan amal yang belum tuntas, dengan hati yang sangat gundah dan setengah nafas, mari kita jadikan kajian ini sebagai kajian pamungkas. Mendengar kata-kata pamungkas, ibu senang banget kayak anak-anak SD mau menjelang liburan, anak-anak kumpul di lapangan, pada kumpul semuanya. Ada apa bu? Insya Allah mulai besok libur. Guru senang, murid di sana, orang tua juga. Untuk itu mari kita bersenang-senang bersama ya. Insya Allah kajian ini untuk sementara libur dulu, hanya 2 pekan, jadi sepekan menjelang Lebaran dan sepekan setelah Lebaran. Nanti bertemu lagi kira-kira tanggal 12 ya, 12 untuk menjemput rahmat dan ridha Allah. Memang hati mah berat ibu ya, sayang sekali melepaskan keberkahan di dalam majelis taklim. Rasa-rasanya dengan berbagai dalil yang ada, tidak ada satu amalan pun yang menandingi besarnya, kalau dihitungkan pahala ya, besarnya pahala mencari ilmu. Walaupun dari awal sampai akhir, dari menit pertama sampai terakhir, hampir tidak ada yang paham semuanya. Ya, dari 1 jam mungkin tertangkapnya 3/4 jam gitu ya. 3/4 jam banyak apa? Banyak banget itu. Banyak banget itu ya. Saya aja kalau hadir di perkuliahan 1 jam dosen merangkang dari A sampai Z, paling yang ketangkapnya cuma 5 menit 10 menit saya gitu ya. Ini seperempat jam alhamdulillah. Maka ibu hadirin jamaah sekalian, berdasarkan hadis yang sering saya sampaikan di majelis taklim, loncat ke hadis yang ketiga ya. Tafakkaru sa'atan, berfikirnya sesaat kita di majelis taklim, baik pemateri maupun mustami, sama-sama membicarakan dan menyimak ilmu pengetahuan, khairul laka, itu lebih baik bagimu sekalian. Walaupun ini khitabnya kak untuk mukhatab ya, tapi dianggap akum gitu ya. Lebih baik bagimu sekalian min ibadati alfi sanatan, jauh lebih baik daripada beribadah 1000 tahun. Bayangkan sekarang menjelang Lailatul Qadar ya, entah sudah atau belum, wallahu alam ya, nggak ada yang tahu ya. Lailatul Qadar keberkahannya setara dengan berapa bulan? 1000 bulan. Bulan dengan tahun lamaan mana? Lamaan tahun. Kadang orang terjebak, ayo kita memburu Lailatul Qadar katanya, dengan beribadah sakat terkabah, dengan qiyamul lail, dengan membaca qiraatul Quran, dengan lain sebagainya ibadah. Tidak salah ya, memburu Lailatul Qadar. Tapi Lailatul Qadar kira-kira tahu nggak? Ini orang cuma memburu saja. Ada orang yang beribadah dari awal A sampai akhir, dari ibadah, dari bahkan setiap hari selama setahun, tidak pernah memburu namanya Lailatul Qadar. Kira-kira Lailatul Qadar paham tidak? Paham. Kalau istilah Sunda mah ada megat aci. Tahu ibu megat aci? Di pertandingan sepak bola itu ya, kan ada kesebelasan, 1 kiper 10, ada striker, ada back, ada apa gitu ya. Nah, yang megat aci itu diem aja di lawang gawang
bola gitu ya. Kalau ada nyamperin bola baru bergerak gitu ya. Itu namanya megat aci. Nah, betul. Banyak orang yang tertipu, terlena dengan memburu beribadah hanya 10 hari terakhir menjelang Ramadan. Padahal ibadah yang intensif bukan hanya 10 fi asyr awakhir min syahri Ramadan, 10 hari menjelang terakhir bulan Ramadan. Dari awal bulan Ramadan itu sudah diharuskan untuk beribadah. Bahkan yang membedakan ibadah Ramadan dengan ibadah yang lainnya, di samping ibadah-ibadah yang kita kenal nih, yang kita kenal seperti apa ibadah di bulan Ramadan. Tadarus, populer ya. Kemudian taraweh, populer ya. Kemudian sahur, apalagi gitu ya. Itu Pak ya. Nah, ada ibadah yang jarang dikenal orang. Apa itu? Apa? Tahajud mau setiap hari dong. Ada sholat yang khususiyah di bulan Ramadan. Sholat sunnah Lailatul Qadar. Pelaksanaannya kapan? Ya, mulai habis Isya sampai menjelang sahur lah ya, kalau sahurnya di akhir. Tapi pelaksanaannya tanggal berapa itu? Tanggal 1 Ramadan ya. Jadi tidak mengat aji kalau begitu mah. Oh, ibaratnya bener nih dari awal Ramadan ya. Belum ada ustad awal ini. Dia udah tanda nyebut awal-awal aja. Nah, yang lebih intensif lagi, bulan Ramadan ini kan latihan ya. Latihan yang sesungguhnya adalah di luar bulan Ramadan selama 11 bulan. Sebenarnya latihan yang Ramadan kali ini adalah hasil latihan Ramadan yang tahun lalu. Kalau tahun lalu kita betapa sungguh-sungguh di dalam mencari ilmu, betapa sungguh-sungguh di dalam melaksanakan qiyamul lail, betapa sungguh-sungguh di dalam qiraatul Quran, seharusnya pada 11 bulan di luar Ramadan itu jauh lebih intensif lagi, lebih sungguh-sungguh lagi, lebih ikhlas lagi, lebih tumakninah lagi, lebih bermujahadah untuk melaksanakan ibadah. Siap Ibu, siap? Insya Allah, alhamdulillah. Bisa jadi menurut beberapa wakil talqin bahwa keberkahan Lailatul Qadar bukan hanya di bulan Ramadan saja ya. Bukan hanya di bulan Ramadan. Memungkinkan tidak di luar bulan Ramadan. Masih bingung nih. Nah, insya Allah di luar bulan Ramadan pun ada kemungkinan kita mendapatkan keberkahan. Keberkahannya apa? Ketika di luar bulan Ramadan, tiba-tiba hati kita ingin untuk senantiasa hadir di majelis taklim. Itu kebaikan bukan? Kebaikan. Bagaimana kalau datangnya di bulan Ramadan? Ya alhamdulillah. Kalau datangnya di luar bulan Ramadan, lebih alhamdulillah. Kenapa? Di saat-saat orang lain tiarap, kita mah bersungguh-sungguh, betul nggak? Nah, gitu ya. Kembali lagi ke hadis awal, hadis Kangjeng Nabi yang menyatakan jauh lebih dahsyat daripada beribadah 1000 tahun. Lailatul Qadar hanya 1000 bulan. Sedangkan hadir ke majelis taklim jauh lebih dahsyat. Berapa katanya? Lebih dahsyat dari apa? Iya, pasti lebih dahsyat dari 1000 rakaat. Tapi yang 1000-nya benar, apa tuh 1000-nya? 1000 tahun. Allah min alfi sanata, lebih baik daripada 1000 tahun. Maka Ibu hadirin jemaah sekalian, di majelis manapun kita ada kesempatan dan ada waktu yang senggang untuk hadir ke majelis taklim, hadir. Ya, tapi jangan maksakan semua majelis taklim dihadiri. Sampai di negeri Papua dihadiri gitu. Mama mau kemana mah? Saya mau ke Papua, katanya Raja
mau kemana? Ada di sana majelis taklim. Ngapain jauh-jauh ke sana? Di sini juga banyak. Ya, insya Allah. Baik Bapak Ibu hadirin jemaah sekalian, betapa indahnya Tuan Syekh Ibnu Athaillah menjadikan di akhir-akhir pamungkas ini dengan satu kunci yang membuat kita bahagia selamanya. Pengen Ibu bahagia? Pengen ya. Apa itu rahasianya? Nah, di sini ya. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menyatakan di dalam Al-Hikam hikmah nomor 54 menyatakan man syakarallahu ala nikmati, barang siapa yang bersyukur atas nikmat-nikmat dari Allah, faqad qayyadaha, sungguh dia telah mengikat kenikmatan tersebut, iqaliha, dengan sangat kuat. Jadi orang yang bersyukur kepada Allah seolah-olah dia senantiasa berharap kenikmatan tersebut abadi selamanya. Maka setiap orang, siapapun itu yang diberikan kenikmatan, pasti insya Allah menyebutkan kalimat apa? Ketika kita mendapatkan kenikmatan, menyebutnya Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, dan menginginkan. Orang yang tidak menginginkan, Allah langsung menerima harapan orang tersebut. La in syakartum, lanjutkan semuanya, la in syakartum la azidannakum, kalau seandainya engkau bersyukur kepadaku, kata Allah, la azidannakum. Di situ ada lam taukid, Bu. Ada lam taukid, ada nun litaukid lagi. Seolah-olah menyatakan kepada setiap hamba Allah, kalau seandainya engkau tidak percaya nih, seandainya orang-orang yang non muslim tidak percaya, maka kami, kata Allah, menyatakan kepada kaum muslimin, kaum mukminin, kaum muhsinin, bahkan diperkuat dengan lam litaukid dan diperkuat lagi dengan nun litaukid, yakni sungguh kami akan menambah rezeki tersebut. Alhamdulillah. Jadi ibu tidak usah berdoa yang menyatakan keinginan untuk bertambah syukuran. Tidak usah. Misalkan ibu dapat rezeki mendapat kesehatan, mendapatkan teman-teman yang baik, mendapatkan ilmu dan amal. Ibu seolah-olah berzikir, berdoa kepada Allah, ya Allah, limpahkanlah senantiasa rezeki yang telah engkau limpahkan selamanya, ilmu yang bermanfaat, kesehatan yang sempurna, dan juga teman-teman yang soleh dan solehah. Nggak usah seolah-olah, cukup engkau bersyukur kepadaku, maka pasti akan aku tambah nikmatku. Nah, ibu pernah nggak melihat janji Allah meleset? Jawabannya cuma setengah orang yang jawab. Pernah tidak melihat janji Allah meleset? Pernah tidak melihat Allah ingkar janji? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Apapun yang Allah janjikan pasti akan terlaksana. Salah satu di sini, salah satu janji Allah adalah memberikan kenikmatan kepada orang yang bersyukur. Jadi walaupun ibu berharap di dalam hati ingin selamanya mendapatkan kenikmatan tersebut, ibu tidak berdoa, lupa untuk berdoa kepada Allah. Masya Allah, Allah Maha Tahu, Allah sudah berjanji pasti akan Allah tambahkan nikmatku.
kepada orang-orang yang bersyukur. Alhamdulillah, masya Allah ibu ya. Tapi sebaliknya, di sini dinyatakan wa man lam yashkur, dan barang siapa yang tidak bersyukur atas kenikmatan Allah, faqad ta'arrada li zawaliha, sungguh seolah-olah dia menginginkan segala kenikmatannya hilang dari dirinya. Atau kufur nikmat sama Allah mah sama dengan tidak memberikan, tidak menyukai pemberiannya ibu ya. Apalagi jangankan ke manusia, jangankan Allah gitu ya, manusia aja kalau tidak diterima kasihi, apa bahasanya itu, tidak berterima kasih atas pemberiannya, kecewa nggak? Kecewa nggak? Kecewa. Istri saya kelihatan nggak kecewa? Kecewa. Baju saya kekecilan, saya gitu. Istri saya kecewa juga. Udah mas saya tidak beli, udah mas saya tidak pesan, tahu-tahu ada aja. Nah itu juga, apalagi Allah Subhanahu Wa Taala diberi kesehatan tidak bersyukur, diberikan teman-teman yang soleh dan solehah tidak bersyukur. Kata Allah, apa kalian kamu, katanya, seolah-olah orang itu menginginkan hilang kenikmatan tersebut. Ya, catat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum, terus kan, inna adzabi lasyadid, seandainya engkau kufur akan nikmatku, la azidannakum, inna adzabi lasyadid, sungguh bahwa siksaku teramat sangat pedih. Itu untuk menandakan jangankan manusia, jangankan Allah gitu ya, makhluk saja kalau tidak diterima kasihi, niscaya minimal kecewa, minimal sakit hati, minimal game-game mah mau dibalikin deh ya katanya. Nah itu ya, yang pertama berarti kunci kebahagiaan bagi kita adalah manakala diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pertama kita bersyukur. Dan syukuran yang paling utama adalah anishkurli waliwalidaika, kata Allah Subhanahu Wa Taala, hendaknya engkau bersyukur kepadaku, kata Allah, dan juga kepada kedua orang tua. Ibu perhatikan, di antara manusia-manusia yang ada, siapa yang paling berharga, siapa yang paling berjasa? Kedua orang tua ya, kedua orang tua. Jangan dibedakan antara ayah dan ibu ya, sama. Ada yang mau bilang ibu lagi. Bapak-bapak kasihan atau tersungging kan ada. Nah, cuma ada yang lupa ibu, bahwa yang namanya orang tua itu ada 3. Orang tua ada, pertama, man waladaka, orang yang telah melahirkan engkau. Adanya ibu tanpa bapak, mungkin nggak kita lahir di dunia? Tidak mungkin, atau ya tidak mungkin ya. Nah, maka kedudukan orang tua, baik ayah dan ibu, itu adalah sama. Walaupun kelihatannya seorang ayah tidak begitu dekat dengan putra ya. Suatu saat ada kisah anak lagi pesantren di luar daerah. Setiap saat ibunya nelpon, setiap saat ibunya menanyakan kesehatan, setiap saat ibunya menanyakan ada kekurangan apa nak? Oh enggak, katanya. Ya, seorang orang anak itu, kapan ayahnya ya nelpon gitu ya. Nah, kemudian setelah pulang ke rumahnya, si ibunya menyatakan, nah, walaupun ayahmu jarang menelponmu, jarang menanyakan kesehatanmu, jarang menanyakan segala keperluanmu, tapi sesungguhnya yang menyuruh ibu untuk menelpon adalah ayah. Berarti sama nggak kasih sayang dan perhatiannya? Sama. Walaupun ayah jarang kelihatan menangis, nah
dikit-dikit ibunya menangis, bahagia nangis, kecewa nangis, apapun yang membuat anaknya bahagia menangis. Nah, lalu nanyalah si anaknya, "Mah, kenapa ayah tidak pernah kelihatan menangis?" Nah, beda. Nah, kalau ibu mah mengutarakan semua emosional dengan air mata. Tapi kalau ayah, gengsi ya tuh kelihatan anak nangis gitu ya. Tapi ketahuilah nak, katanya, ketika malam-malam menjelang tahajud, nah di saat itulah ayahmu menangis. Subhanallah ya. Jadi sama tidak? Sama ya. Kedua, bahwa yang menjadi orang tua adalah man zawwajaka, orang yang telah menikahkan engkau dengan putra atau putrinya. Berarti siapa ini? Mertua. Kok ayah mertua? Mertua aja. Mertua gitu ya. Mertua. Nah, di sini kedudukan orang tua dengan mertua sama. Apa tuh samanya? Subhanallah. Allah, syariat Islam menetapkan bahwa siapapun yang pernah menjadi mertua kita, walaupun katakanlah nauzubillahi min dzalik pisah dengan anaknya atau terpisah karena kematian, itu orang tua, mertua tetap sebagai orang tua. Bisa nggak dinikahi? Tidak, ya, karena kedudukannya sebagai orang tua. Walaupun tidak ada hubungan pertalian darah, tapi pertalian musoharoh, pertalian karena pernikahan. Dan pernikahan itu abadi, luar biasa. Kalau istilah kata kepada anaknya mah ada istilah cerai, ada istilah meninggal ya. Tapi orang tua putus nggak hubungan dengan perceraian anaknya? Tidak, selamanya abadi menjadi mertua. Yang ketiga, ini khususon ya, man allamaka, orang yang telah mengajarimu. Dalam artian siapa? Guru ya. Wabil khusus atau bukan wabil khusus, lebih-lebih guru yang memperkenalkan kita kepada Allah. Ma'araftu Rabbi illa bimurabbi. Tidaklah aku mengenal akan Tuhanku kecuali dengan perantaraan guruku. Ya, tapi guru di sini mohon perhatian khusus ya, bukan guru sembarang guru, tapi guru yang memperkenalkan kita kepada, guru yang membimbing kita walaupun tidak kelihatan, guru yang membimbing kita walaupun beliau sudah berpindah alam. Karena bagi orang-orang yang meninggal di jalan Allah, wabil khusus para waliullah, kesananya para nabi, para wali, itu dinyatakan di dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 154 ya. Dan juga Ali Imran ayat 169, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Nah, di sini ada calon hafizah nih, apal nih. Yang Al-Baqarah wala taquluna, Ali Imran wala tahsabanna, wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Sampai 2 kali Allah menyatakan di dalam 2 ayat dan 2 surat supaya orang-orang percaya bahwa orang-orang yang meninggal di jalan Allah, siapa orang yang meninggal di jalan Allah? Walaupun fisiknya duduk saja, tapi ruhaniyahnya betapa berjuang di hadapan Allah untuk menghantarkan murid-muridnya ke hadrat ilahiyah. Subhanallah, ini luar biasa ya, luar biasa. Barang siapa yang pernah bertemu dengan seseorang yang menduduki kedudukan sebagai wali mursyid, maka berbahagialah, dia akan mendapatkan bimbingan selamanya ya. Kita sudah bertemu ya, sudah bertemu dengan ajarannya ya, sudah bertemu dengan bimbingannya ya. Siapa itu?
Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin, atau dikenal dengan istilah Pangarsa Abah Anom. Ya, alhamdulillah, syukuri, nikmati dan tingkatkan ibadah kita sebagai wujud rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Jadi kunci yang pertama tadi apa? Bersyukur manakala kita mendapatkan nikmat. Ya, alhamdulillah. Yang satu lagi nanti setelah yang satu ini. Tadi ada 3 pembahasan. Pembahasan pertama apa? Yo, setengah jam nih tadi, lebih. Ada 40 menit tadi. 40 menit. Pembahasan tentang apa, Bu? Pertama, itu bersyukur tadi terakhir. Yang kedua, yang pertama adalah tadi. Ayo, dicek ya. Pembahasan pertama adalah bagaimana keutamaan mencari ilmu dan Lailatul Qadar. Perbandingan mencari ilmu dan Lailatul Qadar. Yang keduanya pembahasan bersyukur. Yang ketiganya bagaimana tentang kepada orang tua. Satu, pembahasan yang pertama. Kuatkan ketika bagaimana mencari ilmu itu lebih utama. Tetapi kita garis bawahi bahwa ketika di bulan Ramadan, kita berada di bulan Ramadan. Kalau di bulan biasa selain Ramadan, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Ketika kebaikan itu akan dijadikan 1 jadi kali 10. Allah akan membalasnya menjadi 10 kebaikan. Ketika kita berbuat 1 akan dibagikan menjadi 10. Ketika 10 bisa dikalikan menjadi 70. Ketika 70 itu akan bisa menjadi 100. Itu paling maksimal di luar Ramadan. Banter paling maksimalnya adalah 100. Tetapi ketika Ramadan itu bisa 3 kali lipatnya. Berapa, Bu? Ramadan 3 kali lipatnya. Tadi ketika kita mencari ilmu, ketika kita berpikir sangat sesat, sama dengan 100 tahun. 1000 tahun, 100 tahun. 1000 tahun. 1000 tahun berarti kalau di dalam bulan Ramadan berarti dikali 3 berapa? 3000. Kira-kira, Bu, lebih untung di Ramadan kita mencari ilmu atau kita tawakuf? Ayo, tawakufan atau mencari ilmu? Makanya alhamdulillah ya, kita tetap ketika Ramadan ini, karena terus akan berlipat kan semua amalan. Tadi ketika baca Quran ya 1 hurufnya 10, ketika di Ramadan itu menjadi 30 minimalnya ya 1 hurufnya. Ketika Ramadan itu minimalnya dikali 3 kali lipatnya. Bahkan kata Allah, ketika semua amalan yang dilaksanakan di dalam Ramadan, wa ana ajzibi, itu Allah akan membalasnya dengan sesuai dengan keinginan Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, kalau Allah sudah menginginkan, itu bisa berkali lipat. Itu hanya hitungan biasa. Tetapi kalau sudah di hadapan Allah, kalau Allah sudah berkehendak, itu bisa lebih lagi kelipatannya. Tapi jangan sampai sekarang udah aja, nggak usah mencari Lailatul Qadar, gitu ya. Tetapi kenapa? Karena mencari ilmu lebih baik, bukan cara seperti itu ya. Kita harus menyikapinya, bukan berarti kita tidak. Tetapi bagaimana kita mencari ilmu untuk diamalkan, untuk mencari mendapatkan bulan Ramadan. Jadi bisa berkali lipat lagi. Ya, kalau orang MLM itu kelipatan itu akan terus dicari. Ya, maka ketika itu diri kita justru ketika Ramadan semuanya amaliyah ditingkatkan. Kenapa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lihat kalimatnya, kita diperintahkan puasa. Ada kalimat terakhirnya untuk bertakwa.
Ibu, kalau kita nggak punya ilmu, bisa nggak takwanya dengan benar? Tidak. Semuanya butuh ilmu. Ketika takwa di sini, Allah menjadikan kita, Allah memerintahkan kita untuk puasa agar bertakwa. Kita lihat lagi dalam Al-Quran. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ketika Al-Quran akan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ketika kita puasa untuk bertakwa, Al-Quran akan menjadikan petunjuk kita bagi orang yang bertakwa. Ketika kita baca Quran, terkadang baca Quran tidak bisa menjadi petunjuk bagi kita. Punten, berarti ketakwaan kita yang tidak ada. Quran mau baca Quran. Contohnya ya, tapi kita nggak merasa dapat petunjuk. Baca Quran mah iya semangat, tetapi terkadang satu ayat mengamalkan kita susah. Hati-hati. Kenapa? Tadi hudal lil muttaqin. Al-Quran akan menjadikan petunjuk hanya bagi orang yang bertakwa. Ya, maka ketika diri kita, oh ada satu ayatnya, saya dapat satu ayat, pengen mengamalkan. Tambah lagi ayat, pengen mengamalkan. Itulah Al-Quran bisa menjadi petunjuk bagi kita karena kita ada ketakwaan. Ketika kita Ramadan, bagaimana? Ramadan tadi bertakwa. Kenapa? Bagaimana untuk tujuannya bertakwa kita? Ketika amaliyah yang semuanya dilaksanakan di Ramadan, yang kita kejar dalam Ramadan, yang kita kuatkan, yang kita semangatkan dalam Ramadan, ini ada yang terbawa setelah Ramadan. Salah satunya orang yang mendapatkan, cirinya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar ini adalah orang yang bisa amaliyah di dalam Ramadan terbawa setelah Ramadan. Coba ibu, punten, Ramadan kan kita puasa 29 hari, kalau nggak 30 hari. Sholat kita tepat waktu, baca Quran kita terus. Ya, tinggal setelah puasa kita setelah sholat kita baca Quran. Mau masak kita baca Quran terus, kita semangat. Ya, libur puasa 1 hari, Idul Fitri. Libur puasanya, libur hari berapa hari? 1 hari. Untuk meningkatkan di tanggal 2 Syawal, kira-kira berat atau mudah? Kompak ibu ya. Nah ini, kalau kita sudah mendapatkan fadilah puasa dan mendapatkan Lailatul Qadar, insya Allah tanggal 2 sama aja kayak kemarin Ramadan. Bangun malamnya tetap sama, baca Qurannya tetap sama, walaupun mungkin kuantitasnya yang berbeda. Kualitas tetap sama, baca Qurannya iya. Kuantitasnya aja mungkin kayak baca Quran kita yang biasanya mungkin sanggup baca Quran ketika Ramadan, mungkin karena ngapain lagi ya gitu ya. Kita baca Qurannya bisa lebih banyak ya. Mungkin bisa sekali duduk 1 juz, mungkin bahkan bisa lebih. Tapi ketika Ramadan minimal kita istiqomahkan baca. Bukan hanya kita ngajar di Ramadan, tapi setelah Ramadan tadi tanggal 2 boleh. Alasannya nggak silaturahmi padahal mau makan itu makan. Nah ya, ini diri kita yang harus kita rubah. Kenapa? Ramadan ini adalah pendidikan. Tadi sudah dikatakan. Ketika orang yang sudah mendapatkan pendidikan, kira-kira kalau sudah mendapat pendidikan, didiamin baik atau kita amalkan? Ibu mendapatkan pelatihan. Ibu pelatihan biasanya sehari, 2 hari, 3 hari. Ya, ada yang 3 hari. Wah, sampai kalau 3 hari terus saya pelatihan. Besoknya setelah pelatihan, wah merdeka, saya nggak usah ngamalin. Ada nggak yang begitu? Tapi bagaimana caranya ingin mengamalkan yang kemarin hasil latihan? Begitupun diri kita digembleng sama Allah 30 hari atau 29 hari. Ini harus terbawa. Bukan hanya sekadar Ramadan, ya saya rutinitas Ramadan. Pokoknya saya mau keren Ramadan, pokoknya masih khatam bisa berapa kali. Setelah Ramadan, boleh. Gak bisa. Sayang. Ya, kenapa? Tidak ada hasilnya. Ibaratkan ketika air di daun talas, udah gak ada terbatas. Air sebegitu banyak di daun talas, udah cukup lewat. Nauzubillah min.
Maka kita bagaimana caranya? Terus dengan meningkatkan ilmu pengetahuan kita agar bisa menjadikan amaliyah yang di Ramadan ini menjadikan terbawa. Walaupun mungkin puasanya tadi kuantitasnya tidak sama dengan Ramadan, tetapi kualitasnya sama. Ramadannya puasanya kita walaupun hanya Senin Kamis nanti di bulan Syawal ataupun Syawalnya tambahin, ya kita tambahin Syawal, tambahin Senin Kamis, tambahin ayam Maulidnya dan lain sebagainya, maka ini kualitasnya tetap sama. Apa yang sama? Ketika puasa betul-betul menjaga lahiriah dan batiniahnya. Dari mulai ujung rambut kita jaga sampai dengan ujung kaki kita jaga. Dalam hatinya kita jaga betul-betul puasanya. Insya Allah. Ya, jadi ini hasilnya. Bagaimana mengejar Lailatul Qadar, bagaimana mengejar Ramadan ini. Jadi bukan hanya sekedar saya rutinitas Ramadan, meningkatkan dan lain sebagainya. Tetapi mudah-mudahan bisa terus terbawa sampai dengan tanggal 1 pun tidak ada perbedaan. Yang berbeda hanya tidak puasa. Tanggal 2 tetap sama. Tanggal 3, 4, 5 sampai dengan kembali lagi ke Ramadan justru itu akan terus meningkat. Insya Allah. Ya, nah maka diri kita tadi mudah-mudahan ada hasil ketakwaan. Kalau orang yang takwa kan definisi takwa itu adalah imtisalu awamirillah wa ijtinabun nawahi. Ketika definisi takwa itu adalah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala, kayaknya mudah. Ya, menjauhi larangannya kayaknya mudah. Saya melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah Allah. Tapi untuk menjauhi larangannya ini yang perlu kita tingkatkan. Kadang tadi sholat lalai, sholat ketika diri kita ingat yang lain, kadang kita sulit. Padahal itu larangan Allah. Fawailul lil musallin. Neraka walah bagiannya ketika orang yang sholatnya lalai. Ya kan? Lalai itu adalah apa? Lalai satu, lahiriahnya telat sholatnya. Yang kedua lalai secara batiniahnya, lagi sholat mikirin parcel, lagi sholat mikirin THR belum turun-turun dan lain sebagainya. Nah ini kan terkadang diri kita, yaitu lalai. Yang sholat aja bisa celaka, apalagi kalau kita nggak sholat, nauzubillah. Ya, makanya diri kita, ketika itu kan larangan Allah, ya larangan Allah. Ketika sholat itu, kalau kata Allah, kalau kita ingin beruntung, qad aflahal mu'minun, maka beruntunglah orang-orang mukmin. Siapa orang yang beruntung? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Maka kalau orang yang beruntung adalah orang yang sholatnya khusyuk. Kenapa ada takwa? Jadi takwa itu masya Allah kalau kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena dengan orang yang bertakwa Allah akan mengangkat derajatnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya Allah akan memuliakan. Akramakum di sana sebenarnya isim tafdhil ya, lebih mulia. Ya, ketika Allah akan memuliakan orang tersebut, ya, ketika orang itu di sisi Allah, Ibu kalau sudah dimuliakan di sisi Allah, ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum. Sama Ustazah. Ya, suka sih. Ketika diri kita Allah inna akramakum indallahi atqakum. Lihat kalimatnya, Allah akan memuliakan orang-orang yang bertakwa di sisi Allah. Ibu duduk di hadapan, duduk di samping pejabat aja ibu udah bangga nggak? Contohnya, ibu duduk ya, diajakin sama pejabat, jangan pejabat ini, ibu pejabat desa aja, coba sama Bu Lurah, ibu pengen selfie, sama Pak Lurah pengen selfie, duduk di sini duduk, punten, ketika dengan Lurah saja, punten, ketika kita duduk dengan Lurah, ya dengan Lurah nih, Lurah baru-baru yang bawa, dengan Lurah, punten, suguhan sudah berbeda, iya kan? Kalau kita dalam acara duduk samping Lurah, kira-kira suguhannya sama dengan jamaah lain tidak? Tentengan gimana tentengan? Tentengannya beda. Oh, beda. Minimal kan tadi akramakum ketika di sini, apalagi ini pun naik lagi camat, naik lagi gubernur, terus sampai dengan presiden, itu kan berbeda. Apalagi ini owner kita, sang pencipta, kita kata Allah, indallahi atqakum, sisi Allah.
Kebayang nggak Bu kekuasaannya Allah? Kebayang nggak di sini diri kita akan dimuliakan oleh Allah seperti apa? Maka diri kita pantas Allah mendidik kita di dalam Ramadan untuk kita takwa, untuk Allah akan persiapkan yang mulia di sisi Allah. Karena orang yang paling mulia, ya, orang yang paling mulia itu adalah di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Ya, Masya Allah. Jadi diri kita berusaha bagaimana kita bisa Allah muliakan dan kita bisa meningkatkan kualitas ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka mudah-mudahan dalam rangka puasa ini sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan visi dan misinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar makhluk manusia yang beriman diperintahkan oleh Allah untuk puasa ini untuk kita jadikan takwa. Biar apa? Biar Allah muliakan. Amin, insya Allah. Gak kebayang Bu kalau Allah sudah muliakan, gak kebayang kalau Allah sudah menaikkan derajat kita. Ya, dengan yang berilmu aja Allah akan naikkan derajatnya. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dengan orang yang berilmu, lihat aja punten orang yang berilmu. Lihat Bu puas ya. Insyaallah. Tuan Guru. Ya, ketika lihat Tuan Guru UAS, Masya Allah Bu, ketika kalau Allah sudah kehendak baru di dunia saja, ya, Masya Allah, orang pengen sekalian melihat, orang pengen semuanya memuliakan, ingin semua, Masya Allah. Ya, ini baru di dunia. Ketika orang yang berilmu, ya kita minimal nanti kata Allah, ya di samping Allah, ketika Allah bisa mendapatkan ilmu yang bisa kita amalkan, mudah-mudahan Allah bermulia. Walaupun di dunia biasa aja, saya biasa aja, nggak bisa, saya nggak mungkin seperti Tuan Guru UAS, nggak mungkin saya seperti Tuan Guru UAS, kan nggak mungkin semuanya juga. Tetapi mudah-mudahan di hadapan Allah nanti di akhirat Allah akan berikan derajat yang tinggi kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, yang kedua tadi tentang bersyukur, sabar. Udah dari goyang-goyang, saya 40 menit nungguin. Ya, yang kedua tentang bersyukur. Ya, tadi karena bahasan bersyukur, tambahannya ketika Allah, kalau gini Bu, kita ngasih kepada orang, ya, ketika orang yang dikasih bilang apa Bu? Terima kasih. Jawabannya sama-sama, ya kan? Semua orang ketika dikasih sama-sama ya. Terima kasih ya Bu, sama-sama. Ada nggak ya orang? Terima kasih ya Bu, besok mau apa lagi? Ada nggak yang begitu? Ada. Nggak ada kalau manusia. Tetapi kata Allah, ketika ya Allah, terima kasih ya Allah, saya sudah diberikan ini. Ya Allah, terima kasih saya sudah diberikan ini dan lain sebagainya. Kata Allah, besok mau apa lagi? Kenapa? La azidannakum, kata Allah. La azidannakum itu akan tambahkan. Ya, kalau kita manusia bilang makasih, ketika ada orang yang memberikan, terus yang diberi bilang terima kasih, paling kita bilang sama-sama. Kenapa? Karena bisa memberikan yang lebih. Tetapi kalau Allah, la azidannakum, Allah akan tambah. Sehari kita bersyukur 5 kali, kata Allah mau apa lagi? 10 kali kita bersyukur, kata Allah mau apa lagi? Apalagi dia juga jawabnya 10 kali. Ya, Masya Allah. Inilah ketika diri kita pantas, kata Allah, la azidannakum. Ketika diri kita apa bersyukur kita, idza dzakartani syakartani. Ketika kita bersyukurnya kita adalah saat kita mengingat Allah. Idza dzakartani syakartani. Boleh diikutin Bu? Idza dzakartani. Ulangi. Idza dzakartani syakartani. Jika engkau bersyukur, ketika engkau ingat kepada Allah, maka engkau sedang bersyukur kepada Allah. Wa idza nasitani kafartan. Seandainya kau lupa kepada Allah, maka kita sedang kufur. Ngeri nggak Bu kalau udah dengar kalimat ini Bu? Ini hadis qudsi. Kata Allah, seandainya kita sedang ingat kepada Allah, sedang berzikir kepada Allah, maka kita sedang bersyukur. Tetapi kalau kita sedang lupa, sedang ghaflah,
sedang lalai kepada Allah, maka kita sedang kufur. Balasannya apa bagi orang yang kufur? Inna azabi lasyadid. Makanya pantas kita bentar-bentar galau, bentar-bentar kitanya kok gelisah. Ini kata Allah, inna azabi lasyadid. Saat diri kita lupa kepada Allah, kita sedang gofrah kepada Allah, maka kita sedang kufur. Balasannya yang kufur adalah siksa bagi orang yang kufur. Azabi lasyadid itu siksa yang sangat pedih. Itu adalah tidak ada ketenangan dalam diri kita. Nauzubillah. Makanya kalau kita sedang gelisah, kembali lagi. Sedang kita galau, kembali lagi. Saat kita sudah mulai nggak nyaman, hati kita nggak tenang dan lain sebagainya, hati-hati, mungkin kita sedang kufur kepada Allah. Ya, maka kan terkadang kita bukan ada kalanya gelisah ya, gelisah kalau milih baju galau, gitu. Ya, ibu mau berangkat ke pengajian, berangkat nggak ya, galau gitu. Nah ini, ya saat ketika itu maka kita segera ingat kepada Allah, segera ingat kepada Allah, ya. Maka mudah-mudahan kita dalam rangka bersyukur kepada Allah, dalam rangka zikir kepada Allah, ini adalah ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu hadirin jamaah sekalian, tahu nggak Ibu bagaimana ketika Allah mengingat kita? Ketika kita ingat Allah, fadhkuruni adzkurkum, maka ingatlah engkau kepadaku, niscaya aku pun akan ingat kepadamu. Gimana Ibu? Kalau seandainya kita ingat pada Allah, Allah pun ingat pada kita. Jadi untuk mengetahui Allah itu sedang apa ya sekarang? Ingat, keadaan kita sekarang sedang berzikir tidak? Kalau jadi ingat sama Allah itu tidak mesti harus megang tasbih saja. Ibu lagi belanja, lagi hiking, lagi healing dan lain sebagainya, tiba-tiba melihat ke pohon mangga. Wih, mangga ini ciptaan Allah ya, manis rasanya. Nah, itu ingat nggak sama Allah? Ingat. Saat itu Allah pun ingat kepada kita. Nah, ini yang membuat saya ayat ini yang betapa membekas dalam diri saya, Ibu. Kenapa? Tahun 2016 saya diperjalankan oleh guru saya safari dakwah ke Salatiga, Semarang dan sekitarnya. Seminggu. Selama seminggu itu saya ingat saja sama rumah. Maksud rumah itu siapa coba? Ingat sama istri lah gitu ya. Ingat sama istri gitu ya. Dalam bayangan saya pasti ingat, istri pun ingat kepada saya gitu ya. Pas pulang-pulang lagi nawarin Tupperware ke tetangganya. Masya Allah. Dulu zaman Tupperware. Sama putra saya udah memendam sekian rindu kangen gitu ya, sampai saya belikan oleh-oleh. Ternyata setelah cari mana itu putra kita tuh lagi main di lapangan. Masya Allah, saya mah ingat dari dulu gitu ya. Ternyata anak ingat sama kita enggak? Belum tentu. Anak mah lagi anteng aja sama teman-temannya naik sepedahan ya. Jangankan anak, istri kita ingat nggak? Boro-boro gitu ya, nawarin Tupperware gitu ya. Ini yang membuat saya terkesan, Bu. Kepada makhluk kadang kita banyak kecewanya, betul tidak? Mengharapkan A dikasihnya B, mengharapkan putih yang ada adalah hitam. Ternyata Allah sama sekali tidak seperti itu. Mukhalafatul hawadis, Allah berbeda dengan makhluknya. Kalau kita ingat makhluk mah belum tentu ingat sama kita, tapi ingat sama Allah, otomatis detik itu pula Allah ingat sama kita. Mending ingat makhluk, mending ingat Allah. Alhamdulillah, maka perbanyak zikirnya. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian,
resep yang kedua dari barusan, yaitu bersabar manakala kita menghadapi ujian. Nah, ini saya pada hikmah yang nomor, ini kan 64 ya, hikmah nomor 58 kalau nggak salah, 59 saya agak terselip ya susunannya, bahwa ternyata sabar itu ada berapa tingkatan? 3 tingkatan ya. Pertama, as-sabru 'anil baliyah, sabar ketika kita menghadapi ujian. Ujian itu adalah segala sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, itu ujian gitu ya. Kita inginnya sehat, Allah kasih batuk gitu ya. Dan lain sebagainya. Tapi sabar bagi orang-orang yang memiliki kesabaran dalam menghadapi ujian itu dahsyat yang luar biasa. Allah berikan waman sabaru 'alal baliyah, maka barang siapa yang sabar ketika menghadapi ujian, fakana lahu salasat mi'ati darajatin. Allahu akbar. Allah berikan bagi dia 300 derajat, yang mana jarak antara satu derajat dengan jarak yang lainnya ma bainas sama'i wal ardi, seperti halnya jarak antara langit dan bumi. Kita miliki 300-nya, 300 jarak langit dan bumi. Masya Allah, betapa dahsyat pemberian Allah, karunia Allah bagi orang-orang yang memiliki tingkat kesabaran. Yang kedua adalah as-sabru fas-sabru inda ta'ah, sabar ketika kita menjalani ketaatan. Seperti halnya kita menjalani ketaatan, melaksanakan ibadah, melaksanakan sahur, melaksanakan tarawih, melaksanakan qiyamul lail dan ibadah-ibadah yang lainnya, taat untuk mencari rahmat dan ridha Allah, maka Allah berikan kepada orang tersebut tis'u mi'ati darajatin, 600 derajat. Sama 9. Sittu mi'ati darajatin. Allah memberikan bagi orang tersebut 600 derajat, yang mana jarak derajat satu antara derajat yang lainnya adalah ma bainal ardi wa tahtal arsy, seperti halnya bumi menembus langit ke-7, 1 2 3 4 5 7 sampai ke bawah arsy. Allahu akbar ya, 600 derajat. Kemudian yang paling tinggi adalah as-sabru anil maksiyah, sabar ketika kita menghindari kemaksiatan supaya kita tidak melaksanakan, terkena azab Allah akibat dari maksiat, maka kita bersabar sekuat tenaga kita menjaga diri supaya tidak melanggar aturan Allah. Maka Allah memberikan derajat bagi orang-orang tersebut sittu mi'ati darajatin. Masya Allah. Berapa katanya? Sittu 900. Oh, tis'a mi'ati darajatin. Mohon maaf. Tis'a mi'ati darajatin, 900 derajat. 900 derajat itu 2 kali lipatnya antara bumi dengan bawah arsy, 2 kali lipatnya. Kalau tadi yang pertama antara langit dan bumi, yang kedua antara bumi dan tahta arsy, yang ketiga bumi dan di bawah arsy, 2 kali lipatnya. Ini dikali 900, Masya Allah ya. Maka mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap menjalani apa-apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, dan lebih-lebih untuk menghindari apa-apa yang dicegah, yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, insya Allah. Jadi kunci kebahagiaan ada berapa, Ibu? 3. Tadi saya ngasihnya perasaan bukan 3. Berapa? Kalau sabar memang ada 3. Sabar ketika menghadapi cobaan, sabar ketika menjalankan ketaatan, dan sabar ketika menghindari maksiat. Dan
tema dari pembicaraan saya adalah tentang kunci kebahagiaan. Tadi yang pertama apa? Bersyukur manakala mendapatkan nikmat. Dan kedua, bersabar ketika menghadapi musibah atau cobaan. Kan ada 3 jenis ya. Manakala tiba kepada orang-orang yang beriman, baliyah itu bermakna ujian ya. Kemudian kalau seandainya tiba kepada orang yang beriman namun terpleset pada kesalahan, maka itu adalah teguran ya, teguran. Dan kalau seandainya apa yang paling dahsyat itu ujian, teguran, azab. Ini nauzubillah, tsumma nauzubillah, tidak pada diri kita ya, karena azab itu adalah bagi orang-orang yang munafik, bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya azab. Seperti halnya kaum Ad, kaum Samud, kaum Sadum yang durhaka kepada Allah, maka Allah berikan azab. Di kaum Sadum Allah memberikan azab berupa gempa bumi dan longsor, maka hancurlah semuanya, juga mati orang-orang yang ada di daerah Sadum, kaum Nabi Lut gitu ya. Tapi bagi kita orang-orang kaum muslimin, kaum mukminin yang benar-benar taat kepada Allah, itu hanya sekedar ujian. Insya Allah kita manakala ada ujian, kita jawab dengan pertanyaan yang baik dan benar, maka lulus ujian, maka naik derajat insya Allah ya. Hadirin rahimakumullah, sedikit menggarisbawahi terkait dengan ujian. Ibu biasanya kalau anak-anak dikasih soal ujian, pengennya yang mudah atau yang susah? Pengen yang mudah. Ibu, soalnya yang mudah ya, biar saya nilainya 100. Biasanya seperti itu ya. Ibu, kalau namanya soal ujian, kira-kira kita belajarnya ya, ketika belajar itu ya, kita biasanya hanya dapat kisi-kisi saja. Apakah pure murni kita hafal itu soalnya? Tidak. Ya, setiap soal ujian pasti kita tidak akan tahu bagaimana soal itu yang akan diberikan kepada kita. Begitupun saat diri kita, ketika Allah memberikan berbagai soal kepada kita, berbagai ujian kepada kita, kata Allah, asa an takrahu syai'an. Janganlah kau merasa terpaksa terhadap sesuatu apa yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena kata Allah, itu adalah khairul lakum, maka itu adalah yang terbaik untuk kita. Wa asa an tuhibbu syai'an. Ketika diri kita diberikan oleh Allah sesuatu, jangan terlalu mencintainya. Jangan terlalu suka kalau itu memang sesuai dengan nafsu kita. Kenapa? Karena itu adalah syarrul lakum. Mungkin itu adalah tidak baik untuk kita. Seperti halnya tadi, Ibu kalau soal ujian susah terus kita bisa melewatinya, kira-kira senang atau senang banget? Senang banget. Tapi kalau kita soalnya gampang, cuma gitu doang. Ya nggak, biasa kan begitu ya. Cuma begitu doang soalnya, cemen banget. Biasa kan gitu anak-anak, gancil katanya, gampil katanya ya. Bahasanya anak-anak begitu ya. Kalau dikasih soal yang mudah. Begitupun ketika orang dikasih soal yang mudah, maka naik levelnya itu tidak tinggi. Tetapi kalau Allah berikan ketika ujian kepada diri kita, ya, maka diri kita jangan sampai merasa antakrahu syai'an. Jangan merasa terpaksa. Kuncinya itu, jangan merasa terpaksa. Kenapa? Kata Allah, khairul lakum. Itu adalah yang terbaik untuk kita. Wa asa an tuhibbu syai'an, jangan terlalu menyukai sesuatu. Tadi kasih soal, oh seneng banget, oh gampang soalnya, gitu ya. Tetapi apa? Syarrul lakum. Mungkin itu tidak baik. Kenapa? Kita naik levelnya cuma dikit. Ya, naik levelnya cuma dikit. Ya kayak kita, ibu dikasih soal anak SD, kira-kira gampang atau gampang banget tuh?
Nggak mau banget ini soal, apalagi soal yang masih cara menghitung, cara membaca yang masih dasar. Ya kan itu bukan kita merasa senang bahwa kita bisa untuk menyelesaikan itu, tidak. Tetapi apa? Nah, itu mah bukan bagian kita. Kenapa? Karena kita pun bisa mengisi ujian.